Halo semuanya, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Apa kabar semuanya? Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Mei 2022. Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua ya. Eee, Sebelum aku mulai pembacaannya, aku akan selalu ingatkan bahwa pembacaan ini adalah pembacaan yang sangat general dari energi yang juga umum ya, karena aku publish secara umum, jadi ini bisa resonate, bisa tidak, sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai dengan kondisi kamu pada saat ini. mmm Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Dan kalau nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan cara aku membacakan, dengan durasinya, dengan penempatan iklan, dan lain sebagainya yang kamu temukan yang nggak bikin kamu nyaman, silahkan move on, cari yang memang sesuai dengan kriteria kamu masing-masing. Kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya ya. Oke, yuk kita mulai pembacaan energi cinta asmara yang aku akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah untuk single dan yang berikutnya adalah untuk couple buat masing-masing zodiak. Oke, Capricorn yang single. Ini adalah pembacaan energi cinta asmara untuk kalian bulan Mei 2022 ya. Eh Waktu aku shuffle, aku merasakan eh buat sebagian dari kalian mungkin lagi di dalam satu situasi yang masih stuck ya, nggak kemana-mana rasanya gitu ya. Tetapi buat beberapa dari kamu juga mungkin masih butuh closure ataupun masih butuh penjelasan, dan mungkin hal-hal tersebut yang bikin kamu sulit untuk move on bisa jadi gitu ya, karena mungkin alasannya, kenapanya itu masih belum cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri kamu yang bisa bikin kamu ya maju ke depan gitu loh. Buat sebagian dari kamu itu adalah perasaan aku, tapi kita lihat apa katanya tarot ya. Five of Cup dalam keadaan terbalik. Five of Cup dalam keadaan terbalik ini, kalau yang aku lihat adalah juga berusaha mencari ketenangan ya, buat beberapa dari kalian mencari ketenangan, kedamaian, berusaha menenangkan diri. Mungkin kalian baru mengalami atau melewati satu goncangan gitu ya, dan ini kalian lagi berusaha membenahi membenahi, hal-hal yang ada dalam kehidupan kalian, termasuk juga perasaan dan lain sebagainya. Tapi Five of Cup juga bisa berbicara ataupun bercerita mengenai adanya rekonsiliasi atau perbaikan. Ini bisa jadi perbaikan dalam diri yang tadi aku bilang, tetapi juga perbaikan di dalam satu hubungan dengan seseorang tertentu di mana sempat ada masalah, dan mungkin ini ada hubungannya dengan orang dari masa lalu ya. Kita lihat lebih dalam. The Fool dalam keadaan tegap dan Seven of Pentacles di dalam keadaan terbalik, juga Nine of Pentacles dalam keadaan tegap. Kalau The Fool dalam keadaan tegap itu adalah kalian ingin membuka satu lembaran baru ya. Kalian nggak tahu nantinya bakal gimana, nantinya bakal kayak apa gitu ya, tetapi udahlah gue tutup aja lembaran lama, cerita lama, bab lama itu udah titik, udah end gitu ya, gue buka bab yang baru. Tetapi ini bisa jadi ada hubungannya dengan si Five of Cup ini. Buat sebagian dari kamu, ini bisa jadi ada orang yang sudah sempat menjadi masa lalu kamu ya, meminta kembali masuk ke dalam kehidupan kamu dan membuka kembali lembaran yang baru, starting over gitu loh. Yuk kita mulai lagi dari awal. Tapi dengan adanya Seven of Pentacles, kamu mungkin, dan ini ada Seven of Pentacles dan ada Nine of Pentacles gitu ya. Di sini kalau yang aku lihat, kamu mungkin merasa apa yang kamu miliki dengan orang ini sudah banyak mengakibatkan damage gitu, mengakibatkan kerusakan-kerusakan gitu ya, termasuk di dalam perasaan kamu terhadap orang tersebut. Dan damage yang paling besar biasanya adalah kepercayaan, ya kan? Di saat udah pisah, dan mungkin ada yang berbuat salah dan lain sebagainya, udah
kepercayaan terhadap satu hubungan ataupun terhadap orang tertentu ini sudah ternodai gitu ya. Dan sulit untuk gua mau lagi berkontribusi, gua mau berupaya, gua mau ngasih kesempatan gitu loh. Dengan Seven of Pentacles tuh gue udah siap untuk gue pengen maju ke depan. Gue nggak pengen mundur. Gue nggak pengen mengulang-ulang cerita yang lama. Gue pengen cerita yang baru. Dan mungkin buat beberapa dari kamu berhadapan dengan orang yang juga waktu dia punya hubungan dengan kamu, ataupun ini bisa jadi punya sempat hubungan komitmen yang terputus, ataupun belum sampai ke komitmen tapi dekat gitu ya. Kamu melihat mungkin selama itu kamu yang punya andil gitu, ataupun kamu yang berusaha. Tapi kamu mungkin ngelihat orang ini tidak melakukan hal tersebut, malah ngegerecokin gitu ya, malah bikin susah, malah bikin sulit gitu. Dan di sini kamu udah cukup, gue udah cukup kasih waktu gue udah cukup kasih perhatian gue udah cukup kasih perasaan gue udah cukup kasih mungkin sampai ke uang gue gitu ya, dan lain sebagainya. Gue udah cukup kasih segala sesuatu yang gue bisa untuk orang ini dan untuk mencapai si tujuan gue ini. Tapi orang ini mungkin tidak menghargai itu gitu ya, bahkan dia yang nggak memberikan apa-apa, dia nggak mau mengambil part gitu ya di dalam hal ini. Kayaknya gue bersama dengan mereka itu hanya bikin hidup gue susah. Dan dengan adanya Nine of Pentacles, kamu ngerasa gue lebih baik sendiri, gue lebih sejahtera, gue lebih nyaman sendiri, dan gue lagi menikmati waktu sendiri gue gitu. Tapi kalau misalnya ya kalau untuk berteman saja mungkin nggak apa-apa gitu ya. Tetapi kalau dalam pertemanan lu mengharapkan lebih, ataupun lo menuntut sesuatu yang lebih, gue juga nggak mau. Gue pengen membangun hidup gue, dan gue pengen mendapatkan si kesejahteraan itu gitu ya. Mungkin kamu lebih fokus kepada bisnis kamu, uang kamu, pekerjaan kamu, cari penghasilan dan lain sebagainya. Dan mungkin hal ini tuh sempat jadi masalah gitu loh, dan menyebabkan masalah gitu ya. Dan kamu ngerasa gue kayaknya harus lebih fokus kepada diri gue sehingga gue bisa lebih konsentrasi juga gitu ya dalam pekerjaan gue. Dan mungkin pada saat ini gue lebih baik sendiri. Ini yang aku lihat, karena di sini Nine of Pentacles itu juga bercerita mengenai kemandirian, di mana seorang ingin ya pokoknya independen gitu ya. Gue pengen sendiri, berjuang sendiri, berdiri sendiri. Gue nggak pengen bergantung sama orang lain, nggak pengen menggantungkan kebahagiaan gue sama orang lain. Nantinya bagaimana? Ya lihat nanti. Tapi untuk gue kembali lagi dengan orang yang sebelumnya udah banyak bikin perkara di dalam hidup gue, nggak mau gitu. Itu tahu nggak? Tidak mudah ya, apalagi kalau misalnya udah sempat punya harapan, udah segala macam. Ini tuh kamu ngedrop sesuatu yang sempat kamu apa ya, kamu kayak tanam, kamu rawat, kamu habiskan waktu, kamu habiskan tenaga di situ, dan kamu ngelihat hasilnya tidak sesuai, dan kamu akhirnya ya sudah, gua lepas gitu loh. Dan banyak sekali orang yang punya kesulitan untuk bisa memang mengandalkan dirinya gitu loh, bahwa kebahagiaan itu adalah tanggung jawab gue gitu loh. Ini adalah tanggung jawab gue, dan gue nggak bisa menaruh tanggung jawab ini kepada orang lain. Banyak orang tidak bisa melakukan hal ini, ataupun sulit untuk melakukan hal ini karena apa? Mereka tidak bisa mandiri. Mereka selalu beranggapan bahwa kebahagiaan mereka itu datangnya dari hal-hal di luar mereka. Orang lain, situasi seperti ini, hal seperti ini, tempat seperti ini, dan lain sebagainya. Kalau mereka nggak ada di situ, gua nggak happy, gua nggak nyaman, gua nggak sejahtera. Jadi dia tidak menjadikan dirinya ini orang yang
paling handal dalam memberikan hal ini. Mereka nggak tahu bahwa dirinya adalah sumber atau source dari si kebahagiaan itu sendiri. Gitu ya. Seven of One. Iya, kalau aku lihat ini kamu tuh pada saat ini tuh bener-bener kayak bold ya. Bold banget untuk, maksudnya bulat banget untuk gua maju ke depan dan punya kekuatan itu, bahwa gua harus bisa maju. Gua nggak bisa, kayak tegas gitu loh. Tegas, dan suaranya itu kayak nggak bisa. Gua harus maju ke depan. Gua nggak pengen lagi untuk ngulangin kesalahan-kesalahan gua. Seven of One ya, dimana kamu mungkin ngerasa udah saatnya gua harus memprotek diri gue. Gua harus ngejaga diri gue. Gua nggak boleh lagi ngebiarin diri gua disakitin, nggak dihargain, dimanfaatin, dipergunain, dan lain sebagainya yang merugikan gue dan membuat diri gue masuk ke dalam masalah, dibuat diri gue tuh jadi apa ya, jadi sedih, jadi sakit dan lain sebagainya. Di sini kalau yang aku lihat, kalian tuh kayak benar-benar mendefense diri kalian, kalian benar-benar berusaha memprotek diri kamu, dan mungkin kamu ada di dalam satu situasi yang kayak rasanya kayak kamu tuh dipojokin gitu loh. Dipojokin atau disudutkan, ataupun bahkan kayak segala sesuatu ini adalah kesalahan kamu dan kamu nggak terima hal tersebut. Gitu. Or probably kamu mungkin berhubungan dengan orang yang play victim. Ya. Padahal sebenarnya mereka yang nggak benar gitu ya. Ya di mana-mana ya adalah kesalahan, itu pasti ada part-partnya, dan bukan hanya, apalagi kalau sempat menjadi pasangan gitu ya. Ini maksudnya hubungan antara kedua pihak gitu ya. Iya, ini ada peran sertanya gitu loh. Nah, kalau yang di sini kamu tuh berusaha berdiri, membela diri kamu, dan kamu apa ya, speak your truth gitu loh. Kamu mengatakan hal yang memang kamu rasakan, hal yang memang kamu pikirkan, dan kamu punya pendapat, kamu punya prinsip, dan itu nggak ragu-ragu untuk kamu lontarkan, ya. Seven of Swords, ya kan? Seseorang datang kembali, berusaha masuk kembali ke dalam energi kamu di saat kamu sudah mau melangkah maju. Ataupun di saat kamu sudah buka lembaran baru, loh kok ada dia lagi gitu. Tetapi orang ini bisa jadi orang yang terus-menerus memang udah ya terus-menerus bikin perkara aja intinya gitu ya. Perkara itu kan macam-macam ya. Yang pastinya menyakiti, merugikan orang lain dan lain sebagainya. Ini tuh kamunya udah capek gitu loh, dan kamunya nggak pengen kalau yang di sini. Queen of Cup dalam keadaan terbalik. Walaupun mungkin hal ini membuat kamu tuh jadi agak goyang gitu ya. Tetapi kamu, kalau aku lihat sih, lebih sadar dan lebih nyaman pada situasi dan kondisi kamu pada saat ini. Cuman kamunya nih lagi di dalam perasaan kamu tuh lagi juga menyebabkan yang tadinya tenang-tenang mungkin jadi bergelombang gitu ya. Kamunya agak goyang gitu ya. Mungkin juga secara emosional terpicu dari hal ini, kamunya jadi gimana gitu. Tetapi kalau yang aku lihat dengan si Nine of Pentacles dan Seven of Wands di sini, kamu kayak lebih memilih your well-being gitu loh. Jadi kayak kebaikan untuk diri kamu pribadi, dan kamu sadari bahwa selama ini gue berhubungan dengan seseorang tertentu ini hanya mengambil ataupun merenggut kedamaian dan ketenangan gue, bahkan membuat masalah, dan gue nggak pengen kayak gitu lagi. Gue harus bisa untuk
memberikan respect itu kepada diri gue sendiri. Dan walaupun dia mungkin mengiba-ngiba ataupun bahkan mungkin kalau udah mengiba-ngiba nggak dikasih, biasanya orang memojokkan ya, play victim, bikin orang kasihan, bikin orang rasa bersalah, bikin orang nggak tega dan lain sebagainya. Dan ini mungkin bikin kamu jadi kesel gitu ya, yang tadinya gue mungkin masih baik, masih baik, masih coba dengerin dan berusaha ngerti, tetapi di saat gue nggak bisa memberikan apa yang mereka pengen, kok mereka malah jadi kayak nyudutin gue gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat di sini, kamu kayak udah kering gitu loh. Apapun yang kamu rasakan sama mereka tuh kayak udah nggak di situ lagi, sehingga kamu lebih bisa tegas gitu loh untuk memutuskan bahwa no, gue harus membuka lembaran yang baru tanpa orang tersebut dan fokus akan diri gue. Nantinya apapun yang terjadi, lihat nanti. Tetapi sekarang fokus gue adalah bikin diri gue maju dulu gitu. Itu yang aku lihat Capricorn. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Capricorn yang berpasangan, ini adalah energi cinta asmara untuk Mei 2022 ya. Capricorn Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua yang aku identifikasikan sebagai Capricorn. Waktu aku lagi shuffle, aku tuh ngerasa kayak ya ada orang yang mungkin sudah kehilangan selera, atau sedang jenuh, atau kayak nggak ada gairah gitu loh. Ini bisa kamu di dalam hubungan kamu, ataupun ini adalah kamu berhubungan dengan orang yang semacam itu, yang mungkin pada saat ini ada fisiknya gitu ya di dekat kamu, tapi mungkin kamu ngerasain dianya tidak seperti yang dulu gitu, ataupun dianya kok terlihat tidak bergairah gitu ya, ataupun mungkin di dalam hubungan kamu juga ada kayak udah jarang ngomong seperlunya gitu ya, hal-hal semacam itu, ataupun bahkan nggak ngomong sama sekali gitu buat beberapa dari kamu ya. Tetapi itu yang aku rasakan. Kita coba lihat apa katanya tarot. Terlalu banyak ya. Oke. Kita lihat apa katanya tarot. Nine of Wands dalam keadaan tegap, bertahan. Tetapi ini tuh lebih kayak berjuang untuk bisa tetap berdiri menghadapi deraan gitu loh. Kayak kamu lagi struggling gitu loh, lagi berusaha bertahan dalam satu situasi di mana kalau ini adalah satu situasi yang tidak menyenangkan, satu situasi yang tidak nyaman, sesuatu kondisi ataupun situasi yang sudah banyak melewati masalah, dan ini seperti terus menerus terjadi. Tetapi orang ini terus berdiri, berusaha untuk nggak jatuh, untuk nggak nyerah gitu loh. Knight of Pentacles dalam keadaan tegap ya. Kamu mungkin ngelihat hubungan ini tuh bisa jadi kayak nggak ada rasanya gitu ya, kayaknya nggak ada perubahan. Ataupun mungkin ini kalian berhubungan dengan seseorang yang sangat hati-hati sekali dalam setiap langkah dan perbuatannya gitu ya. Seperti mungkin malah terbilang pasif. Kelihatannya seperti terbilang pasif ya. Dan ya kalau orang ingin sesuatu yang terburu-buru gitu ya, ini nggak bisa mengandalkan kepada orang yang semacam ini, karena dia tidak mau maju gitu ya, tidak mau bertindak sebelum dia yakin bahwa hal ini emang gue pengenin, hal ini aman buat gue, hal ini menguntungkan buat gue, hal ini baik untuk gue. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ada dalam satu hubungan yang kayaknya kok majunya tuh kok nggak maju-maju gitu loh. Padahal ya mungkin tanpa kalian sadari ya namanya kalau udah berjalan dengan waktu yang pastinya ada gitu ya. Cuman kemajuan yang kamu pengen gitu ya, perkembangan yang kamu pengen ini tidak terlihat saking pelannya
gitu. Dan ini bisa jadi kamu, bisa jadi pasangan kamu ya. Tetapi ini kayak lagi struggling. Kayak pelan-pelan asal selamat gitu ya. Memang eh, banyak masalah tetapi coba dijalanin, nggak mau terburu-buru ya, sangat berhati-hati, sangat telaten dalam apa yang kamu perbuat. Dan ini bisa jadi dikarenakan situasi dan kondisinya kamu harus selalu berhati-hati dalam kamu berbicara, dalam kamu bertindak dan lain sebagainya. Sangat hati-hati dan mungkin seperti kayak berjalan di atas cangkang telur gitu ya. Karena kalau gua nggak hati-hati ini bisa pecah, ini bisa hilang, ini bisa berantakan, ini bisa hancur dan lain sebagainya. Jadi gua harus melakukan hal tersebut. Ini bisa terjadi di dalam hubungan ya, di mana kamu mungkin bisa jadi berhubungan dengan orang yang sangat sensitif sekali. Jadi apapun itu gampang mengena, gampang memicu dia gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar hati-hati banget. Salah sedikit nanti dia marah, salah sedikit nanti dia pergi, nah salah sedikit nanti dia begini, nanti dia begitu gitu loh. Jadi kayak kamu tuh kayak harus melakukan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan keinginan dia, sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Kayak ada dalam kontrol yang bikin kamu tuh nggak punya kebebasan gitu loh. The Emperor dalam keadaan terbalik, Six of Wands, ya kan? Ini yang tadi aku bilang. Seseorang yang merasa punya satu power, satu kontrol ataupun satu kendali. Dia merasa mempunyai satu otoritas di dalam hubungan ini. Dan ini bisa jadi kamu berhubungan dengan orang tersebut yang kamu kayak nggak punya suara, nggak punya hak, nggak punya kebebasan. Apa maunya gue, apa pendapat gue, itu kayak nggak. Yang benar adalah yang pihak ini. Pihak ini yang benar. Ya. Dan dia mungkin mengetahui bahwa orang ini tergantung sama dia, bahwa orang ini tidak ingin kehilangan dia, bahwa orang ini menunjukkan semua hal, jadi dia tahu kelemahan orang ini, dia ingin gue ada di dalam kehidupan dia, sehingga dia menggunakan kekuatan itu, posisinya dia, untuk melakukan segala cara untuk mengontrol. Dan ini seringkali orang menyalahgunakan hal tersebut atau mengabuse power yang dia miliki, ya. Six of Wands dalam keadaan tegap. Ya kalau pengen baik-baik aja, ya kamu harus nurut. Kamu harus ikutin cara main saya. Kamu harus jalanin apa yang saya pengen, apa yang saya minta, apa yang membuat saya senang gitu. Tapi buat beberapa dari kamu mungkin berada dalam satu hubungan yang memang kurang jelas gitu ya. Kurang jelas, tidak jelas arah juntrungannya juga bisa ya. Dan ini adalah fokus kamu, di mana kamu ingin hubungan ini mencapai kepada tujuan yang ingin kamu tuju, sehingga kamu tidak mudah untuk menyerah, kamu masih terus berjuang gitu ya, walaupun gua ngerasa ini kok lama banget, kok pelan banget, dan walaupun gak tentu arah, gua akan terus ngejalanin rasanya seperti itu untuk sampai kepada tujuan yang pengen gua raih ini. Buat beberapa dari kamu bisa jadi ya ini mungkin kamu menginginkan adanya, kamu pengen membuat hubungan ini ke tahap yang lebih serius, lebih dalam lagi, mungkin kamu pengen menikah sama dia dan lain sebagainya ya. Tetapi buat beberapa dari kamu ini berhubungan dengan orang yang rasanya tidak punya prinsip gitu ya, tidak punya prinsip, nggak jelas maunya apa ya, tidak jelas juga dalam hidupnya, dalam dirinya, termasuk juga dalam bagaimana dia menghandle dirinya dan hidupnya. Dia mungkin juga tidak punya kestabilan itu di dalam pekerjaan, dalam ya kehidupannya secara global gitu ya. Dan mungkin dia pengennya orang lain yang
mensuplai itu semua. Orang lain yang mencukupi, memuaskan itu semua untuk dia. Dan buat sebagian dari kamu, ini orang adalah orang yang rasanya seperti self-center gitu loh. Kayak semua itu berpusat kepada dirinya. Jadi orang lain harus melakukan segala sesuatu untuk dia. Perhatian, kasih sayang, dan lain sebagainya. Dan rasanya seperti orang yang tidak puas, yang selalu pengen dia selalu benar, dia selalu yang paling, yang paling, yang paling, yang paling, yang paling gitu ya. Lover dalam keadaan terbalik dan two of swords dalam keadaan tegap. Lover dalam keadaan terbalik. Iya, ini tuh kayak buat sebagian kamu ini situasi dan kondisi di dalam hubungan ini tuh nggak jelas. Ya, hubungannya, statusnya, kemananya nggak jelas. Dan kalau aku lihat ini masalah chemistry yang sudah pudar, bahkan tidak ada di situ buat sebagian dari kamu. Udah hilangnya keharmonisan, mungkin sudah banyak berantem, yang satu merasa tidak nyaman tetapi masih punya harapan, yang satu lagi ini tahu yang ini punya harapan, dan akhirnya dia mempergunakan harapan tersebut untuk mengatur dan mengendalikan orang ini, di mana orang ini banyak hal-hal yang dia tidak lihat. Ya, kembali lagi tuh, search ini mengenai orang yang tidak melihat, tidak aware, tidak waspada akan hal-hal yang sebenarnya menaruh dia dalam satu hal yang membahayakan dirinya, membuat dia ada di dalam satu masalah. The Lover card bisa dalam keadaan terbalik, bisa juga mengenai orang yang memang sudah punya pilihan, ya, yang ada pilihan di sini, sehingga dia kayak ya lu mau terus mau enggak, ya buat dia kayak nothing tulus jadinya gitu. Cuman yang satu lagi yang bertahan ini enggak, gua kalau kehilangan ini hancur hidup gua, rasanya tuh begitu. Nah kalau misalnya yang satu yang satu menghargai si komitmen, yang satu ngerasa komitmen ini gue punya, enggak juga enggak masalah buat gue, ini kan udah enggak sama gitu loh, frekuensinya udah beda, udah lain. Ibaratnya kayak yang satu ngomong ke kiri, yang satu ngomong ke kanan gitu ya, udah nggak nyambung sebenarnya. Cuman seperti ada yang memaksakan hal ini. Ada yang ayo deh, dicoba deh, gue mau berusaha untuk menjadi apa yang ini, asal gue nggak kehilangan. Bahkan hal ini tuh sering terjadi walaupun ada di dalam satu rumah tangga loh. Dimana yang satu udah kehilangan chemistry, udah kehilangan gairah, udah kehilangan keinginan, udah kehilangan gregetnya, udah jenuh dan lain sebagainya disebabkan banyak hal. Dan biasanya saat banyak hal itu orang ada yang, kalau yang baik adalah orang ini di saat dia tahu oh kita tuh udah kehilangan baraknya ya, kita kipasin lagi biar membara lagi ini perasaannya, biar membara lagi ini rasanya di dalam hubungan ini. Tetapi ada orang di saat dia ngerasa nggak, udah mulai hilang nih, udah bosen, udah banyak berantem, udah nggak cocok, udah segala macam, dia mencari itu tambelannya di tempat lain. Nah ini yang bikin berantakan, bukannya memperbaiki hal yang seharusnya diperbaiki, tetapi malah mencari masalah lain yang bikin perparah ini situasi. Tapi bahayanya lagi kalau yang ini masih ingin tetap kekeh, walaupun yang satunya sudah seenak udelnya gitu loh. Dia ya akhirnya dengan memberikan kesempatan itu, ya dia tetap supply itu power untuk si orang itu melakukan apapun, bahkan yang menyakitkan dirinya, bahkan yang tidak menghormati dirinya gitu loh. Dan kadang-kadang ada hal-hal yang miss gitu, yang tidak diperhatikan.
ya, hal-hal yang dibiarkan, bukan diselesaikan. Four of Pentacles. Dalam keadaan terbalik, Queen of Wands. Dalam keadaan tegap. Four of Pentacles dalam keadaan terbalik, Queen of Wands dalam keadaan tegap. Kalau yang aku lihat di sini ya, kayak udah kehabisan cara gitu loh. Yang satu udah ya apalah terjadilah. Asalkan gue nggak lepas gitu loh. Gue nggak kehilangan hubungan ini ataupun orang ini di dalam hidup gue. Melihat hal ini, si orang ini kalau yang aku lihat tuh kayak, iya, ini tuh jadi bahkan kayak dia diberikan jalan atau kesempatan gitu loh. Dia ngelihat kayak hal ini tuh jadi sesuatu yang ya bikin dia makin seneng. Karena dia tahu kelemahan orang ini. Dan buat beberapa dari kamu kayak apa yang mungkin kamu berusaha buka hati kamu, mungkin kamu berusaha untuk speak up gitu ya, mungkin kamu berusaha untuk ngomong, ataupun bahkan buat sebagian berusaha untuk apa ya, mungkin gue harus bikin ultimatum gitu ya sama orang ini, kalau misalnya gue terus menerus begini ataupun situasinya begini dia nggak mau berubah, udahlah gue udahan aja. Dia mungkin malah tertawa, malah nertawain waktu kamu berusaha menunjukkan sisi apa ya, lemah kamu, apa, being vulnerable gitu ya di depan orang ini, dia malah ketawa gitu loh. Dan kamu ngerasa ya kayak nggak ada nilainya gitu ya, kayak kamu nggak dihormatin, kayak kamu nggak dihargain gitu. Tetapi kembali lagi, selama kamunya nggak bisa tegas, itu hanya bluffing ya. Kalau orang hanya bluffing aja, orang lama-lama yang ngadepin ini tahu langkahnya, udah kebaca. Gue tahu sebenarnya lo nggak bakal begitu, cuman ngomong lo aja, lo cuman ngancem-ngancem aja gitu loh. Dia lama-lama tahu, dan lama-lama hal itu hanya jadi satu gurauan gitu loh buat dia. Karena dia mungkin ngelihat selama ini yang terjadi adalah lo cuman ngomong doang, tapi lo nggak pernah benar-benar ngelakuin. Buktinya lo sekarang, gue ngapain aja lo terima kan? Buktinya lo tetap pengen sama gue, berarti ya lo harus ikutin cara gue gitu. Ten of Swords dalam keadaan terbalik, dan Queen of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, ini Nine of Wands sama Ten of Swords itu hampir sama. Belum mencapai si limitnya. Masih merasa gue masih bisa, rasanya masih bisa dipertahankan, rasanya masih bisa diperbaiki, rasanya masih bisa. Dan kembali lagi, ini yang membuat seakan-akan semua situasi kondisi ini di dalam pandangan si orang yang dealing sama kamu ini menjadi, ya udah, lo yang mau kan? Ya udah, gue bisa dong ngapain aja. Walaupun gue nggak jelas, walaupun gue mungkin pengen datang semau gue, walaupun gue mungkin ya kalau gue lagi nggak mau ngomong, gue nggak mau ngomong. Pokoknya kalau yang bikin gue nggak enak ya gue nggak mau. Kalau misalnya gue lagi butuh, gue mau gitu kan. Kalau gue lagi mau apa lo harus penuhin, kalau enggak gue marah. Atau enggak gue tinggalin. Ancamannya gue tinggalin. Yang ini jangan. Mau nggak mau dia harus ngasih, dia harus nurut, dia harus
ladenin apapun orang itu mau. Dia semakin punya kebebasan untuk melakukan segala hal yang dia mau, karena orang ini tidak bisa tegas, tidak bisa menjaga dirinya, dan tidak bisa menghormati dirinya. Queen of Cup. Karena tidak punya, ya saat kita merasa menggantungkan, maksudnya saat kita menggantungkan kesejahteraan kita, kebahagiaan kita, dan lain sebagainya itu terhadap hal lain, itu gampang sekali direnggut, gampang sekali dihancurin, gampang sekali diambil. Dan saat kita udah menggantung, gue cuman happy sama dia, gue udah nyaman sama dia, gue bisa hidup sama dia, dia adalah hidup gue, dia adalah semuanya, the whole world gitu ya, semua kehidupan ini, dia adalah semesta gue. Begitu dia pergi, hancur. Tapi kalau itu kamu kasih ke dalam diri kamu, itu gue adalah sumber happiness gue, gue adalah hidup gue yang bertanggung jawab, yang harus melakukan itu, gue bisa dengan ataupun tanpa, itu kamu menjadi solid. Dan akhirnya hanya orang-orang yang benar-benar mengasihi dan menghormati kamu dan ingin ada dalam kehidupan kamu yang masuk. Karena kalau bukan orang seperti itu, kamu pun sudah punya kayak otomatis gate gitu loh. Nah ini, dengan adanya Ten of Swords dengan Queen of Cup, kamu merasa tidak mampu kalau tidak, gitu loh. Aku tidak mampu hidup kalau tidak ada orang ini, tidak bersama orang ini, tidak punya hubungan ini. Aku hanya bahagia kalau ada orang ini, kalau ada hubungan ini, kalau dia ada. Walaupun dia perasaannya udah di mana, pikirannya udah di mana, mungkin dia udah sama, tapi yang penting dia ada sama gue. Akhirnya apa? Dia bisa ngelakuin apa aja sama kamu, gitu. Begitu. Aku banyak sekali dapat curhatan masalah beginian. Banyak juga klien aku yang punya masalah seperti ini. Aku cuma satu, jawabannya saat mereka, lalu aku harus apa? Sekarang aku tanya, kamu happy tidak dibeginikan? Kamu happy gak dijadiin joke sama orang ini? Kamu happy gak dijadiin mainan sama orang ini? Kamu happy gak dikontrol sama orang ini? Kamu happy gak diinjek-injek sama orang ini? Kamu happy gak disakitin, dirugikan, dipergunakan, dimanfaatkan sama orang ini? Kamu happy tidak? Kalau kamu tidak happy, berarti kamu harus keluar mencari hal yang membuat kamu happy dari dalam dulu. Karena selama kamu ada di sini, kamu akan terus-menerus didera perasaan-perasaan seperti ini. Sebelum kamu menyadari dan bisa punya respect itu terhadap diri kamu, respect itu terhadap diri kamu lah ya, menghargai diri kamu, kamu akan selalu dibeginikan. Ibaratnya, kalau kamu melakukan satu hal, kamu tahu itu sakit, berarti jangan melakukan hal itu. Kalau kamu tahu kamu masuk ke misalnya ke kandang singa, kamu bakal dimakan sama singa, ataupun kamu bakal dicakar-cakar sama binatang ini gitu ya, ataupun sama orang ini kamu bakal disakitin terus ya. Ibaratnya kamu tahu di dalam ruangan ini ada orang yang megang pisau, megang apa yang bakal nyakitin kamu. Jangan masuk ke ruangan itu. Kalau kamu masuk ke ruangan itu, ya kamu akan di-abuse. Dan kamu tahu, karena kamu pernah coba masuk ke ruangan itu, kamu di-abuse, sakit, berdarah-darah. Terus kamu tetap masuk, tetap tinggal dalam ruangan itu, berharap ruangan itu akan berubah. Selama orang itu ada di situ, selama situasinya begitu, dan selama kamu membiarkan diri kamu masuk ke dalam ruangan itu, akan begitu. Jadi bagaimana caranya supaya gua nggak ditusuk-tusuk, supaya gua nggak berdarah-darah, supaya gua nggak disiksa-siksa? Keluar dari ruangan itu. As simple as that. Tapi aku tahu,
Dalam situasinya, dalam kenyataannya, tidak semudah itu. Butuh keberanian. Butuh kemauan. Butuh kamu punya cinta yang sangat besar terhadap dirimu. Hormat yang sangat besar terhadap dirimu. Gitu. Ya. Oke. Tapi untuk hanya yang relate ya. Ini aku baca memang untuk yang relate. Kalau bukan seperti ini berarti ini bukan readingan untuk kamu. Oke? Aku lihat di sini ada energinya Aries, Gemini, Cancer, Leo, Libra, Sagittarius, Leo, Aries tadi udah ya. Itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di pembacaan selanjutnya. Namaste.